Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sobat semua. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara memperbaiki Miktoa. Kebetulan di sini untuk Miktoa ini mengalami kerusakan, yaitu mati total. Dan untuk serinya di sini yaitu ZM260. Dan langsung saja kita akan mulai bagaimana cara memperbaiki Miktoa yang mati total. Untuk memperbaiki Miktoa, di sini kita membutuhkan multitester agar lebih mudah dalam pekerjaannya. Karena di sini kita akan mengecek bisa di bagian kabel dan bisa juga di bagian Miktoa atau spoolnya. Dan cara mengukurnya di sini kita posisikan multitester di X1K agar lebih yakin akan hasilnya. Jadi kita posisikan di X1K. Dan setelah siap kita tes atau kita cek seperti ini. Bisa terbalik, tidak apa-apa untuk posisi kabelnya. Di sini multitester tidak menunjukkan tanda menyambung. Jadi kemungkinan besar ada di bagian dalam yang mengalami putus. Bisa di bagian spool atau di bagian kabel. Dan untuk pekerjaannya di sini tentunya kita harus membuka bagian Miktoa di bagian bodi. Dan untuk bagian tengah di sini kemungkinan tidak bisa kita buka karena lemnya sangat kencang, dan yang paling mudah akan kita buka di bagian kepala, yaitu di bagian RAM-nya. Yang ini bisa kita buka agak sedikit mudah. Dan di sini kita hanya cukup menjongkelnya pelan-pelan. Dan setelah terbuka di sini kita keluarkan untuk spool Miktoa-nya. Biasanya di sini agak mudah karena tidak begitu kencang untuk lemnya. Dan setelah itu kita cek langsung di spoolnya. Di sini menunjukkan untuk spoolnya mengalami putus. Jadi tidak ada sambungan di posisi mic. Kita copotkan saja untuk spoolnya. Untuk memastikan di sini kita akan cek langsung di bagian bawah dan di bagian atas, di bagian spool. Jadi kita akan sekali lagi kita cek.
Dan bisa sobat lihat di sini untuk spoolnya tidak ada sambungan, jadi positif, mix spoolnya mengalami putus. Baiklah, kita akan ganti dengan spool mic yang baru, dan kita akan ganti spool yang aslinya. Dan kebetulan di sini sudah saya beli untuk penggantinya. Di sini untuk spool mic toa, untuk penggantinya bebas, bisa mengganti mic model apa saja, yang penting bagus, yang tidak jauh berbeda dengan spool aslinya. Sebelum kita pasangkan, di sini kita samakan dahulu untuk bodinya, yaitu panjangnya, karena kalau tidak kita samakan dia tidak akan masuk dan terlalu tinggi. Jika posisi seperti ini, dan untuk spool yang baru ini terlalu panjang, dari itu kita harus memotongnya dan kita samakan posisinya dengan yang lama.
Dan jika sudah cukup masuk, selanjutnya kita akan pasangkan untuk kabelnya. Dan untuk memudahkan dalam penyambungan, kita beri timah dahulu untuk kabelnya, bagian atas dan bagian bawah. Dan untuk penyambungannya di sini yang hitam ke hitam yaitu min, dan yang merah ke merah yaitu plus. Dan selanjutnya kita bungkus. Di sini saya menggunakan isolasi atau lakban untuk pembungkusnya. Kita bungkus kedua kabel hitam dan merah. Dan jika semua sudah beres dan spoolnya benar-benar bisa masuk, selanjutnya kita beri lem. Di sini saya menggunakan lem ibon untuk perekatnya. Di sini kita buat sedang saja untuk pemakaiannya. Di bagian atas, di bagian spool, dan di bagian dalam, bagian bawah, pinggirnya. Dan kita diamkan kurang lebih 1 atau 2 menit. Kita tunggu lemnya agar sedikit mengering. Jika lem sudah sedikit mengering, bisa kita masukkan untuk spool barunya. Kita luruskan posisinya dan kita pisahkan untuk kabelnya, jangan sampai terjepit. Dan kita luruskan untuk posisi bagian atasnya. Sebelum kita pasangkan untuk tutupnya, kita bisa tes dahulu apakah mic baru ini sudah tersambung dengan baik atau tidak. Jika sudah baik atau sudah tersambung, kita pasang untuk tutupnya seperti semula. Dan untuk perekatnya yaitu lemnya, di sini saya menggunakan ibon, sama seperti bagian spool. Kita beri sedikit, bisa menggunakan lidi agar mudahnya. Di sini kita beri untuk bagian dalam body mic sedikit-sedikit agak ke pinggir. Jadi jangan terlalu banyak untuk pemberian lemnya. Kita beri semua untuk bagian dalam pinggirnya, karena bagian pinggir akan menyatu atau menyambung dengan ram atau tutup mic. Dan untuk tutupnya atau ramnya, di sini kita beri lem juga, hanya sedikit saja, kurang lebih seperti ini untuk pemberiannya. Jadi jangan sampai ke atas, hanya di bagian ujung pinggir. Kita beri semua. Di sini jangan sampai bececeran.
dan kita diamkan beberapa menit, 1 atau 2 menit. Setelah lemnya cukup mengering, tandanya yaitu tidak menempel dengan tangan, baru kita pasangkan tutupnya ke bodi atau badan mic. Sambil kita luruskan untuk posisi tutupnya, ramnya, sambil juga kita tekan-tekan supaya benar-benar menempel dengan mic, dengan bodinya. Dan kita luruskan untuk ramnya, jangan sampai miring atau penyok. Jadi di sini kita urut kembali sebisa kita agar sedikit lebih baik. Dan jika ada lem yang agak keluar, bisa kita tarik kembali atau kita ambil sebelum lemnya mengering. Demikian tutorial cara memperbaiki mic Toa dan sekaligus mengganti spoolnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih untuk sobat semua yang telah mendukung channel ini, yang telah subscribe, yang telah share, dan telah memberikan komen. Semoga kita dapat berjumpa kembali di video-video yang akan datang. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.